Selamat malam saudara-saudara. Malam. Aduh, senang sekali hari ini ya, semua menjawab dengan lantang. Sekali lagi ya, selamat malam saudara-saudara. Aduh, semangat. Saya jadi ikut semangat nih. Nomor 1, tak ku tahu hari esok. Di dalam Matius 6 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita ulang dari pertama. Tak ku tahu hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi, tangan Tuhan yang pegang. Amin saudara-saudara. Perhatikanlah bunga mekar di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Lihat di PRT ya. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi bintang kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita mulai dari awal. Perhatikanlah bunga di bawah. Perhatikanlah bunga
kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita berdoa saudara sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami, dan kami juga mau belajar firman-Mu. Tuhan, siapkan hati pikiran kami, seperti rusa yang rindu akan air yang jernih, demikian kami merindukan firman Tuhan. Dalam kelelahan fisik kami mohon hikmat sorgawi, kami mohon pencerahan dari Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami diberi kekuatan bisa melakukan firman-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan belajar sebuah judul, yaitu menghadapi ketidakadilan. Menghadapi ketidakadilan. Sebelumnya mari kita diskusi dulu beberapa pertanyaan, ya. Saya harap semua sudah dapat kertasnya. Yang pertama, saya tidak tahu apakah saudara mendengar berita 2 hari lalu, ya. Pada hari Rabu pagi 4 Desember 2 hari lalu, CEO United Healthcare Brian Thompson, usia 50 tahun, ditembak mati di depan Hotel Hilton di Midtown Manhattan, New York. Ini sebuah kasus penembakan yang mengkagetkan banyak orang, ya. Penembaknya sampai hari ini masih buron, belum ketemu. Ya, ada di mana belum ketemu, masih dikejar, ya. Pada sarung peluru yang ditembakkan itu ada tulisan deny, defend, depose. Artinya menyangkal, membela, memecat. Nah, sampai hari ini tidak tahu jelas apa motivasinya si penembak. Apakah penembak merasa diperlakukan tidak adil? Memang akhir-akhir ini, saudara, banyak perusahaan asuransi cenderung memakai prinsip yang populer yang mereka sebut delay, deny, defend. Jadi sekarang asuransi, entah ke asuransi kesehatan, entah ke asuransi mobil, entah ke asuransi selat yang lain-lain, kebanyakan tidak mau membayar. Deny kasusnya, menolak kasusnya, menunda kasus-kasus yang ada, dan juga membela diri dengan menolak membayar. Saya tidak tahu apakah yang menembak itu adalah salah satu klien yang merasa dirugikan, yang merasa udah frustrasi, dan dia diperlakukan dengan tidak adil. Karena memang belum ketangkep, belum tahu. Nah, diskusi kita, bila saudara adalah karyawan perusahaan asuransi, atau katakan saudara salah satu CEO-nya, setelah ada kasus ini, bagaimana saudara bereaksi? Ya,
Saudara merasa takut kerja di perusahaan asuransi yang menjadi banyak musuh, klien-klien yang ditolak. Saudara kemudian berubah, pengen betul-betul membela klien daripada menolak klien yang sudah tiap bulan bayar, pas ada kasus gak mau bayar, ya kan? Ini dunia kita makin bengkok dan jahat nih, ya. Bahkan di jemaat kita ada berapa yang ditabrak tapi penabraknya deny, asuransi dia juga deny, padahal udah terang-terangan. Ya. Bisa saja terjadi. Ya. Apa reaksi saudara? Saudara mau nggak bekerja di perusahaan misalnya perusahaannya itu tidak fair dan tidak adil terhadap karyawannya, terhadap klien-kliennya? Apabila saudara ada salah satu klien yang diperlakukan dengan tidak adil, apa pula reaksi saudara? Saudara ikut marah, saudara kecewa, saudara frustrasi, saudara stres, kemudian ingin melakukan tanda kutip pembalasan? Apa respon saudara? Kok jadi tegang nih? Seolah-olah penembaknya ada di sini. Bagaimana reaksi saudara? Atau katakanlah sebenarnya saudara misalnya salah satu klien dari United Healthcare ini, kebetulan saudara diperlakukan tidak adil dan sekarang CEO-nya mati nih, ditembak. Saudara senang apa sedih? Atau saudara mengatakan syukur lo ya, gua aja diperlakukan tidak adil ya? Atau saudara mengatakan, aduh kasihan ya, usianya masih muda 50, ditembak begitu aja, dia mau hadir konferensi Hilton, tahu-tahu sudah ditunggu, ditembak. Bukan satu kali, beberapa kali. Make sure dia mati. Ya. Kasihan sekali. Oke, kita lanjut nomor 2 pertanyaan. Ketika saudara melihat atau mengalami hal-hal yang tidak adil, pertanyaannya, sebenarnya Tuhan ada di mana saat itu? Tuhan hadir gak? Seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Bila Allah itu maha hadir, maha adil, dan maha kuasa, kenapa dia tidak bertindak menyatakan kuasanya dan keadilannya terhadap orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil? Pernah saudara waktu menghadapi kasus-kasus yang tidak fair, tidak adil, lalu saudara tanya, Tuhan di mana ya? Tuhan, gue udah doa di tiap hari, Tuhan di mana? Kok gak belain gue? Ya? Kok gak bertindak nih? Di mana Tuhanku? Ada yang tanya begitu? Gak ada? Angkat tangan. Kadang-kadang ya Pak. Tanya Tuhan di mana gitu. Padahal Tuhan itu ada di mana-mana, betul nggak? Oh. Sebenarnya mempertanyakan Tuhan tentang waktu dan lokasi itu sudah salah pertanyaan. Sebab Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi jangan tanya Tuhan dari mana mau kemana, Tuhan ada di mana, Tuhan mau kemana, sudah berapa lama di sana. Itu semua pertanyaan yang kurang tepat. Sebab Tuhan tidak bisa ditaruh di dalam lokasi tertentu. Dia maha hadir di mana-mana tanpa dibatasi oleh ruang. Ya, juga jangan tanya Tuhan sejak kapan ada. Soal waktu juga jangan ditanya, sebab dia tidak dibatasi oleh waktu. Tapi seringkali manusia ketika mengalami kesusahan, mengalami ketidakadilan, mengalami hal-hal yang sudah tanda kutip jalan buntu, kita mulai tanyanya siapa? Tuhan di mana? Tuhan kenapa? Ya kan? Pernah nggak saudara tanya iblis di mana dan kenapa? Jarang ya. Enak banget ya. Yang bersalah kan ditanya, yang bersalah ditanya-tanya. Sebenarnya yang nggak fair itu siapa? Oke. Yang ketiga, menurut saudara bagaimana seharusnya orang Kristen menghadapi ketidakadilan di dunia ini? Mari kita belajar firman Tuhan. Kita baca beberapa bagian yang saya pilih di sini. Pertama, Mazmur 37 ayat 1-4.
Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Mari kita membaca, buka suara. 1, 2, 3. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, indah sekali ya firman Tuhan ini ya. Luar biasa. Nasihat firman Tuhan. Mari kita baca yang kedua. Keluaran ayat pasal 3 ayat 7 dan 8. Ini juga ayat yang sangat-sangat indah. Saya harap saudara menikmatinya dan bisa menghafalnya bila perlu ya. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3, 7 sampai 8. Ini ketika Tuhan berjanji akan membawa Israel keluar dari perbudakan, kesengsaraan mereka, ketidakadilan mereka, dan kemudian memimpin mereka masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Ya, luar biasa. Janji Tuhan akhirnya digenapi. Itu konteksnya. Ya. Lalu kita baca Roma 12 ayat 19. Ini ayat yang sangat penting, ayat emas kita malam hari ini. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Roma 12 ayat 19. Jadi sangat tegas di sini, ya. Walaupun ya tadi diperlakukan tidak adil, ada sebuah warning, peringatan dari Tuhan. Jangan menuntut pembalasan. Itu haknya Tuhan. Yang terakhir kita baca satu lagi, 1 Korintus 10, 13. Ini juga ayat emas yang sangat terkenal. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, saudara, firman Tuhan di atas mengajar kita prinsip kebenaran yang sangat penting dalam merespon, ya, menanggapi ketidakadilan di muka bumi ini. Pelajaran pertama, A. Ketidakadilan adalah akibat dari dosa. Ketidakadilan adalah akibat dari dosa. Dan sifatnya sementara. Itu Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Jadi karena dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, di dunia ini sudah ada dosa. Dosa itu akibatnya adalah apa? Salah satunya ketidakadilan, kejahatan, ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, yang menyakiti manusia, yang mau menang sendiri, yang egoistik, ya. Bahkan melakukan banyak hal yang menentang kebenaran firman Tuhan. Itu fakta, itu sebuah kenyataan, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa sumbernya itu adalah dosa. Dan ingat ayat kedua bilang apa? Itu sementara. Ketidakadilan, dosa, kejahatan itu sementara. Nanti orang-orang jahat, orang yang tidak
setia dan melawan Tuhan, orang yang sengaja menentang Tuhan, itu nanti suatu hari akan menjadi lisut dan layu dan apa? Dihukum. Mungkin saudara berpikir, wah kalau begitu si Brian Thompson jangan-jangan ibarat tumbuh-tumbuhan yang lisut dan layu. Kita tidak punya hak memberi judgment itu, ya. Tapi yang pasti, orang yang melakukan ketidakadilan, kejahatan, sengaja berdosa dan melawan Tuhan, suatu hari Alkitab mengatakan apa? Akan berhenti kejahatannya. Itu sementara, dan dia akan menerima hukumannya seperti rumput yang lisut dan layu. Jadi saudara, ini menjadi sebuah pegangan kita. Tuhan, walaupun di bumi ada ketidakadilan, itu sementara. Ya, waktu saudara berdoa, saudara nggak nyalain Tuhan, tapi saudara mengatakan, Tuhan beri aku kekuatan, ya, supaya aku sadar, ya, itu aplikasinya. Aplikasinya apa? Belajar menerima kenyataan hidup yang tidak adil. Jadi jangan mengharapkan di bumi ini ada keadilan. Anak saya masih 3 tahun, saya masih ingat si Gaby masih usia 3 tahun atau berapa, 4 tahun lah, sekitar gitulah. Ya, baru ke Amerika gak lama, dia datang ke Amerika 2,5 tahun. Nonton film apa? Simba, saya nggak sih? Judulnya apa waktu itu? Lion King. Lion King itu, ya kan? Ada sebuah kalimat yang dia hafal. Life is not fair. Jadi suatu hari, saudara, entah kenapa saya lupa apakah marahin dia atau ngomelin dia waktu ribut sama adiknya, ya. Kemudian dia berkata, life is not fair. Kaget saya. Ini anak dengar dari mana? Baru saya ingat, wah, filmnya Lion King baru dia lihat itu, ya kan? Ada kalimat itu, life is not fair. Itu tertancap rupanya di pikiran dia. Jadi waktu dia udah stres, gak tahan, pengen marah, dia teriak, life is not fair. Kita orang tua lucu, tapi sebenarnya saya pikir, wow. Prinsip itu, kebenaran itu menancap di hatinya. Life is not fair. Tapi malam ini saya ingin saudara berpikir begini. Walaupun hidup tidak adil, Tuhan adil. Nah, kadang-kadang kita salah mengerti. Yang tidak adil itu apa? Life. Yes, life is not fair, but God is fair. Tapi kadang-kadang kita menyamakan Tuhan dengan life. Ini yang salah besar. Life is not fair. Human being is not fair. Manusia tidak adil, hidup tidak adil karena ada dosa. Tapi ini jangan disamakan dengan Tuhan tidak adil. Nah, kadang-kadang kita mungkin emosional, marah. Yang kita omelin siapa? Tuhan. Tuhan gak adil nih, kenapa begitu? Kok jadi Tuhan yang gak adil? Yang gak adil manusia kok. Jadi jangan salah alamat. Ya. Yang gak adil itu adalah hidup ini. Sebab hidup kita sudah tercemar oleh dosa. Nah, saudara harus menerima kenyataan ini. Life is not fair, but God is fair. Manusia yang jahat tidak adil, tapi Tuhan itu adil. Ya, jadi sangat-sangat jelas. Sumber ketidakadilan itu bukan Allah, tapi si jahat yang menggoda manusia berdosa dan melakukan kejahatan. Nah, kayak tadi saya tanya, waktu saudara mengalami tidak adil, kenapa gak tanya, iblis di mana ya? Kurang ajar dia ya. Kan gitu kan? Masa tanya, Tuhan di mana ya? Kita mau narik Tuhan untuk dihakimi. Padahal yang perlu dihakimi siapa? Si iblis ini, gara-garanya. Ya, karena iblis nama samarannya apa? Si gara-gara. Jadi si gara-gara itu adalah si iblis. Sebab itu saudara jangan mengharapkan keadilan dari manusia, itu salah besar, kecewa. Jangan mengharapkan keadilan dari kehidupan ini, akan kecewa. Ya, jangan. Sebab semua manusia, kata firman Tuhan Roma pasal 3 ayat 10-12, semua manusia telah berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi jangan mengharapkan kebenaran dan keadilan dari manusia. Belajar menerima kenyataan hidup yang tidak adil, lalu minta kekuatan iman dan kesabaran dalam menjalani hidup di dunia yang makin bengkok, makin jahat, dan makin berdosa. Kita butuh kekuatan iman. Kita butuh kesabaran. Tuhan, beri aku ketabahan, kekuatan untuk bertahan walaupun life is not fair.
hidup ini tidak adil, aku ingin bertahan dan tetap beriman. Amin. Itu yang kebenaran pertama. Kebenaran kedua, B. Dalam ketidakadilan, Tuhan hadir. Tadi saya udah bilang Tuhan Maha hadir. Dia gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dalam ketidakadilan, ketika kamu bertanya Tuhan di mana, Tuhan bilang aku di situ. Termasuk ketika Brian Thompson ditembak, Tuhan hadir di situ. Tuhan melihat. Ya. Dan bukan itu saja, dalam ketidakadilan Tuhan hadir dan aktif mengontrol situasi. Aktif mengontrol situasi. Itu Keluaran pasal 3 tadi ayat 7 sampai 8. Ya, saudara perhatikan di situ Keluaran 3 ayat 7 dan 8 ada 6 kata kerja. Ya, saudara bisa tahu 6 kata kerja itu apa? Memperhatikan, mendengar, mengetahui, turun, melepaskan, menuntun. Ini semua verb, kata kerja yang aktif bukan pasif. Jadi Allah kita bukan patung, Allah kita bukan statis, Allah kita bukan diam-diam, ngantuk-ngantuk, ya, bukan tidur-tiduran. No. Allah kita Allah yang aktif, memperhatikan. Ya. Kesusahan saudara diperhatikan, kesusahan Israel diperhatikan. Mendengar kalau kamu berseru pada dia sebab dia itu hidup. Dia mengetahui, dia tahu ketika Thompson ditembak. Dia turun tangan membebaskan Israel. Ya. Dia melepaskan Israel dari kejahatan dan ketidakadilan. Dia menuntun Israel masuk ke Kanaan. Itu karyanya Tuhan, semuanya aktif. Sebab Allah Maha hadir, Maha tahu, Maha kuasa, dan Maha baik. Ya, seperti lagu yang tadi Ira nyanyikan dan kawan-kawan semua, kan? Waktu kamu nangis Tuhan tahu, waktu kamu susah Tuhan tahu, waktu kamu berdoa Tuhan tahu, waktu kamu apa saja Tuhan tahu, dan Dia melihat itu, dan Dia hadir dan Dia mengontrol. Oh, mungkin saudara bertanya, kalau Tuhan hadir, Tuhan mengontrol, kenapa Tuhan tidak buat pistolnya itu nggak berfungsi? Oh, rupanya pistolnya sempat nggak berfungsi, dia engkol-engkol tuh pistol agak lama, tapi kemudian berfungsi lagi, dia tembak lagi 2-3 kali si pembunuh itu. Aneh ya manusia ya. Waktu kamu susah, waktu kamu sedih, waktu kamu terjatuh dan gagal, kita mulai bilang, kenapa waktu Tuhan itu saat itu gak turun tangan langsung mengambil alih? Seolah-olah apa? Gue gak mau jadi manusia, gue mau jadi robot aja, ya kan? Tapi waktu saudara diperlakukan seperti robot, saudara gak mau kan? Pernah gak orang tuamu perlakukan kamu seperti robot? Semuanya diatur. Kayaknya udah mulai remaja, udah berontak deh ya, udah gak mau, betul gak? Maunya ada kebebasan untuk memilih. Suka-suka gue dong, gue mau pakai ini, gue mau makan ini, gue mau kesini, gue mau kesana, ya kan? Itu baru namanya manusia, gambar dan rupa Allah. Tapi aneh sekali, ketika waktu susah, jalan buntu, kita bilang, Tuhan gue udah gak mau ngapa-ngapain, you turun tangan deh, ya, gue ngebut nih dari mobil, pas mau tabrakan, Tuhan tarik dong mobil saya. Nah itu manusia. Sometimes apa? Irasional. Tapi kalau disuruh jadi robot, gak mau. Sebab Tuhan memang tidak menciptakan robot, Tuhan menciptakan manusia, ya, yang punya rasio, yang bisa berpikir, yang bisa merasa, yang bisa punya kehendak. Dan Tuhan pun punya kehendak. Jadi kamu jangan ngatur Tuhan mengatakan, Tuhan, kenapa waktu gua diperlakukan adil Tuhan gak langsung muncul? Matiin tuh orang. Yang jadi Tuhan kamu apa Tuhan? Mau ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan juga punya kehendak dong, ya kan? Tuhan mau kamu menunggu. Tuhan mau seolah-olah membuat kamu melewati kesulitan dan menjalani ketidakadilan. Itu haknya Tuhan. Saudara melihat gak di sini the fairness-nya? Ketika kita ingin punya kebebasan memilih, kita harus membiarkan Tuhan punya kebebasan memilih. Ketika kita ingin dengan otoritas waktu kita harusnya juga memberi Tuhan menentukan waktunya Dia. Kita jangan ngatur. Besok ya Tuhan, gue udah doa 3 bulan nih, jodoh gue belum datang nih Tuhan. Besok ya, kalau jodoh gue gak muncul di depan pintu, saya boykot IGNC. Ya, yang jadi Tuhan siapa?
Saudara melihat di sinilah ya letak kedewasaan rohani kita. Jadi aplikasinya apa? Tetap percayakan hidup saudara kepada Tuhan dalam setiap situasi, termasuk waktu tidak adil. Tetap percayakan Dia tanpa ragu, tanpa curiga, tanpa marah-marah, tanpa iri hati tadi dikatakan, tanpa khawatir, tanpa takut, tanpa mempertanyakan otoritas Tuhan. Contoh yang paling bagus di Perjanjian Lama, saudara tahu siapa? Yusuf. Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Baju barunya diambil, dikotorin, disobek, dikasih darah, dilapor ke orang tuanya bahwa dia mati. Dia dilemparkan ke sumur, kemudian dijual jadi budak. Ya? Dari manusia bebas, kan jadi budak. Budak itu gak ada hak pilih, saudara. Mau disate aja, dia gak punya hak untuk hidup. Terserah si Tuhan. Tapi dari seluruh perjalanan Yusuf, dia tidak pernah sekalipun, gak pernah sekalipun bertanya, kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan gini? Kenapa Tuhan gitu? Dia tidak pernah mempertanyakan otoritas Tuhan. Ini loh hebatnya Yusuf yang harus kita belajar dari dia. Alkitab tidak mencatat sekalipun dia melakukan kesalahan dan kemudian mengatakan Tuhan tidak fair, nggak pernah menuduh Tuhan. Mirip dengan Ayub, yang kedua Ayub. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Waktu dia menderita, anaknya mati, semua hartanya habis, semua istrinya. Kemudian apa? Marah-marah dia. Dia tidak marah-marah sama Tuhan ya. Bahkan nggak tanya Tuhan di mana. Dia bilang, Tuhan yang memberi, sekarang mau ambil, silakan Tuhan itu otoritasmu. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kata lain apa? Haleluya. Gila kamu ya, teman-temannya bilang, gila ya kamu Ayub. Hah? Harta habis, anak habis, istri setengah gila, kamu benar-benar gila. Waktu kamu bilang haleluya. Seperti hilang ingatan. Tapi itulah aplikasinya. Mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan. Sebab Dia yang mengontrol segala situasi. Ini loh, gak mudah. Tapi bisa belajar berserah penuh pada kuasa dan kasih Tuhan. Dan belajar menantikan waktu Tuhan yang terindah. Ayub menanti Tuhan, dipulihkan 2 kali lipat. Yusuf menantikan Tuhan, walaupun harus masuk penjara, bahkan hampir mati berapa kali, dia dipulihkan. Bahkan akhirnya menjadi apa? Wakil Firaun, menyelamatkan satu bangsa dari satu orang. Tuhan menyelamatkan satu bangsa. Israel yang masih eksis sampai hari ini, itu karena Tuhan pakai Yusuf menyelamatkan satu bangsa, dan itu adalah Israel. Dia mengendalikan situasi. Nah, saudara jangan salah mengerti bahwa ketidakadilan itu dalam rencana Tuhan. Ya. Jadi waktu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, itu bukan rencana Tuhan. Waktu Yusuf diperlakukan tidak adil, waktu anak-anak Ayub mati, semua itu bukan rencana Tuhan, itu rencana iblis. Jadi rencana iblis jahat, kemudian Tuhan mengubah itu jadi baik. Jadi saudara mengatakan, oh ini udah bagian dari rencana Tuhan. You menuduh Tuhan berbuat dosa. Nangkep gak saudara? Yang jahat datang dari Tuhan, dari iblis, bukan dari Tuhan. Kemudian Tuhan bisa ubah itu kemudian. Makanya Yusuf bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat. You merencanakan yang jahat, dia bilang sama saudara-saudaranya. Kalian semua merencanakan yang jahat, tapi Tuhan telah mengubahnya, merencanakannya jadi baik. Itu Allah kita, sebab Dia apa? Maha baik. Tak ada setetes kejahatan pun pada dirinya. Cukup jelas? Tuhan hadir dan aktif mengontrol segala situasi. C, yang ketiga, terakhir, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ini pegangan. Sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Roma 12 ayat 19 tadi dikatakan, pembalasan adalah hakku. Ingat saudara, pembalasan di situ bukan hanya balas pada yang jahat, tapi juga balas yang baik. Murka Allah akan dibalaskan kepada mereka yang jahat.
Murka Allah akan turun kepada mereka yang jahat, tapi berkat Tuhan akan dibalaskan kepada mereka yang beriman dan yang berharap pada Tuhan. Itu prinsip rohani yang gak berubah. Jadi pembalasan itu ada dua hal. Satu, membalaskan yang jahat, murkanya kepada yang jahat. Satu, membalaskan yang baik kepada yang setia, yang menuruti firman-Nya. Sehingga Yusuf menjadi Perdana Menteri. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Tuhan tidak tinggal diam, ada waktunya. Tadi saya singgung Jason, anak saya ditabrak. Tidak adil, yang nabrak dinaik, isu asuransinya dinaik, saudara. Ini asuransi modelnya, nggak mau bayar, nggak salah, yang salah sana, udah nabrak masih nuduh, yang ditabrak salah. Ini terjadi di Amerika ini. Berapa bulan yang lalu, ini udah bulan ketiga atau keempat. Harus ke court yang dari sini, mana Ontario sana, ya. Wah, lalu pindah court ke Irvine, yang nabrak dari Irvine, atlet lagi yang nabrak. Bayangkan dengan mobil besar. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Puji Tuhan anakku, tenang menghadapinya, saudara. Yesus dan Gaby menghadap pengadilan. Sampai di sana juga hakimnya terakhir gak bisa jawab. Bilang, oke pulang nanti dikirimin surat. Itu jadi aneh, ini udah jelas-jelas dia ditabrak. Tapi puji Tuhan, berapa hari lalu, minggu lalu, suratnya datang serat. Hakimnya membenarkan Yesus dan penangkap bersalah, harus mengganti rugi. Tuhan gak buta kok. Kita doain yuk, hadapi. Ya, gak usah stres, gak usah marah-marah, hadapi. Gak usah bales, gak usah. Saya gak tahu saudara hadapi apa hari ini. Ya, kita menghadapi orang-orang yang belum bertobat, orang yang tidak mengenal Tuhan itu kadang-kadang jahat, bahkan lebih jahat, betul nggak? You jahat sama gue ya, gue lebih jahat dari lu. Jangan-jangan saudara berkata begitu, ada yang berkata begitu nggak? Nah, itu belum sungguh-sungguh tobat tuh. Gue sih baik loh orangnya. Kalau orang baik sama saya pasti baik deh sama dia. Tapi jangan coba-coba ya jahatin gue. Gue ini bisa lebih jahat lagi. Nah, itu nggak benar. Saudara nggak boleh bilang kayak begitu, karena kita tidak punya hak membalas. Nggak punya. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku kalau hatiku ada keinginan balas. Tuhan, ampuni aku udah ditebus. Jadikan aku baru, Tuhan. Supaya hatiku tidak punya keinginan membalas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, itu konteksnya. Tapi balaslah dengan kebaikan. Tetap lakukan yang baik. Bahkan musuhmu lapar, tetap kasih makan. Datang ke PRT ngomel-ngomel, musuhmu tetap kasih pecel, saudara. Nggak gampang, tapi bisa, saudara, bisa. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik dan belajar bersukacita dalam Tuhan. Ini firman Tuhan kadang-kadang gak masuk akal deh. Orang lagi susah, lagi sedih, lagi menghadapi ketidakadilan. Masa dikatakan bergembira di dalam Tuhan? Maka semua keinginanmu akan dipenuhi. Tapi itu yang terjadi. Yusuf di penjara justru bersukacita. Sehingga dia dikenal oleh semua narapidana. Semua narapidana bersaksi dia adalah yang paling baik. Bayangkan, padahal dia lagi stres kan. Diusir, hilang, gak punya keluarga, sekarang jadi pelarian, masuk ke dalam penjara. Bahkan dia bisa menolong temennya yang di penjara menafsirkan mimpi. Wah, jadi luar biasa. Tetap bergembira. Dan Tuhan menjawab doa-doanya, memberikan keinginannya dipenuhi oleh Tuhan. Gak gampang, tapi itu permintaan Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, pegang janji Tuhan dengan positif dan optimis. Sehingga Filipi mengatakan, Paulus mengatakan, kamu tetap bersukacita dalam Tuhan, gak usah khawatir. Ya, serahkan permohonanmu dalam ucapan syukur, maka kamu akan dapat damai dari sorga yang melampaui pikiranmu. Ya, lalu apa? Pikirkanlah, ini optimis. Pikirkanlah positif dan optimis. Yang baik, yang mulia, yang indah, yang adil, yang benar, yang sedap didengar. Pikirkan semua itu, pikirkan. Maka di situ kamu akan mengalami janji berkat Tuhan. 1 Korintus 10:13. Pada saat pencobaan itu datang, Tuhan buka jalan.
Dan dia tidak mengizinkan pencobaan itu, ketidakadilan itu melampaui kekuatanmu. Dia kontrol. Oke, iblis, lu mau cobain nih Ayub, oke. Batas, jangan pegang nyawanya. Tuhan kasih batas. Belajar menerima kenyataan, belajar beriman Tuhan lebih besar, dan belajar sabar menantikan Tuhan. Gak tahu berapa lama, jangan kita yang tentukan. Secara manusia kita mau cepat, tapi Tuhan punya waktu, Tuhan punya schedule-nya. Itu yang kita perlu pelajari bersama-sama saudara dan saya. Ada schedule-nya Tuhan, sebab Dia tahu kapan yang terbaik, yang terindah. Jadi mari kita belajar sama-sama. Ya Tuhan, beri aku kekuatan, kesabaran, menantikan waktu Tuhan yang terindah, terbaik. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja, mengingatkan kami. Suara Roh Kudus mengingatkan kami. Waktu kami mulai menyimpang dan ingin mengambil konsep-konsep dunia, tolong kami kembali kepada firman-Mu. Prinsip firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biarlah kami ya Tuhan dalam menghadapi ketidakadilan di dunia, ketidakadilan manusia, kami tahu Tuhan tetap adil. Tuhan pegang kendali, Tuhan aktif bekerja, Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan tahu. Ajar kami merasakan, mengalami kehadiran-Mu Tuhan. Susah, senang, sakit, sehat, gagal, lancar. Dalam segala situasi kami tahu Tuhan hadir, Tuhan tahu, Tuhan kontrol. Dan Tuhan tidak mengizinkan semua kejahatan, dosa, keadilan, cobaan si jahat melampaui kekuatan kami. Ajar kami pegang janji-Mu Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami ingin teriak tidak tahan, mana tahan, tapi sebenarnya Tuhan sudah memberi kami ketahanan itu. Ajar kami menghargai, sehingga bisa bersuka cita dalam Tuhan, tetap berpikiran positif dan optimis, dan tetap yakin tepat pada waktu Tuhan kami akan dipulihkan. Seperti Yusuf, seperti Ayub, seperti tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh iman sepanjang zaman yang mengalami kuasa, kasih, dan kebaikan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat saudara. Kita nyanyikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di sorga, Engkau yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Baik. Kami tahu dalam setiap keadaan, setiap situasi Engkau hadir dan Engkau mengontrol. Ya Tuhan, sebab itu kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang perlu dukungan doa. Kami sangat bersyukur Lilia sudah selesai dioperasi dengan baik. Kami bersyukur dia mulai pulih. Tuhan terus berikan pemulihan yang sempurna, kurangi sakitnya, dan berikan dia pemulihan yang lebih cepat dan lebih total, sehingga dia lebih semangat, lebih sehat lagi, boleh bersama-sama beribadah dan melayani. Berkati adiknya Liana yang menemani selama masa pemulihan ini ya Tuhan. Kami terus doakan Lili Chang ya Tuhan, yang masih dirawat. Kami bersyukur ada banyak kemajuan dengan alertnya, dengan lebih sadar, lebih bisa mengikuti banyak terapi-terapi. Kami tidak tahu harus menunggu berapa lama, tapi satu hal kami percaya Tuhan, orang yang menantikan Tuhan pasti akan mengalami kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan. Kuatkan dia, kuatkan Barry, kuatkan seluruh Fences Family, Forum Family ya Tuhan, dan juga IGNC Family menjadi sebuah keluarga yang terus saling mendoakan
saling mendukung satu dengan yang lain. Kami berdoa juga untuk Mariana, cici dari Ahau. Setelah brain surgery, dalam masa pemulihan juga Tuhan jamah dan tumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bu Nina untuk pengobatan dan persiapan menjalani operasi yang belum mendapat schedule. Tapi Tuhan, kami yakin Engkau memulai pekerjaan baik. Tuhan meneruskan dan menggenapinya. Kami doakan Pak Hari, proses kimonya hampir selesai, Tuhan tolong supaya selesai dia pulih total dan boleh aktif kembali, dan berikan dia kekuatan ekstra untuk menanggung semua proses ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, Kau berkarya. Kami doakan remaja kami Arthur Palar yang juga menanti jamahan mujizat-Mu yang sempurna. Tuhan, genapkanlah janji-Mu pada dia rindu boleh sekolah Alkitab dan digembleng Tuhan kelak menjadi hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Kami doakan Charlie, adik kami, ya Tuhan, Engkau juga sembuhkan dia dengan kuasa-Mu yang ajaib dan pakai dia untuk kemuliaan Bapa di sorga. Bibi Noah, kami dengar masih ada lubang di jantungnya. Tuhan, Kau yang terus menjamah dalam proses kesembuhan ini supaya sungguh dia pulih secara sempurna juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua senior-senior kami satu persatu, ya Tuhan, di musim dingin ini. Tuhan, beri kekuatan ekstra, beri ketahanan. Umpol yang mengkoordinir Evergreen, Tuhan kasih semangat baru, sukacita, kekuatan. Selain menemani Tante Lena, dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak senior yang lain. Kuatkan Tante Lena, beri dia anugerah yang baru setiap hari Tuhan. Juga semua senior kami, Tante Isha, Tante Ita, Tante Ewati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Tante Lucy, Obudi Pualamsah, dan semua yang dalam kesendirian mereka, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan Kau sahabat yang baik. Kami doakan juga Tante Arlina, Om Edi, Ci Sylvia So, ya Tuhan jamah kakinya dan beri kekuatan baru. Bersama Pak Humphrey boleh terus setia melayani Tuhan. Juga kami doakan Pak Indra dalam proses pemulihannya, Tuhan kasihani. Juga senior-senior lain, ya Tuhan, satu persatu Tuhan tolong kuatkan agar semua anak, mantu, cucu hidup takut akan Tuhan, hormat orang tua dan tahu memelihara orang tua mereka dengan baik, dengan penuh cinta kasih. Kami doakan kawan-kawan di Indonesia, mamanya Ramona, Tante Oni, Ci Liao Waijun, kakaknya Ci Evi, dan juga anaknya Cirita, Yafet Martin. Tuhan, mereka juga lemah tubuhnya dan menunggu pemulihan. Tuhan kasihani. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, ya Tuhan. Kami bersyukur Cigyok udah sembuh. Tuhan kuatkan dia agar dia lebih semangat, lebih setia dalam pelayanan dan juga menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Kami doakan pelayanan IGNC, ya Tuhan, khususnya menjelang Natal ini, ya Tuhan, ada persiapan acara baptisan. Kami doakan Rafa yang kurang sehat, Tuhan jamah, tumpahkan tangan seluruh keluarga. Tuhan sembuhkan, pulihkan, baik dari besannya Cilinda maupun anak, mantu, cucu, semua bisa hadir minggu ini menyaksikan baptisan dari Rafa. Juga saudara kami Cucut pun, ya Tuhan, akan dibaptis, mengkonfirm iman dia di depan Tuhan, di depan jemaat. Kami doakan juga acara Christmas Carol tanggal 14, KKR Natal dan ibadah gabungan tanggal 21, 22, dan 25. Dan acara tahun, ya Tuhan, di tanggal 31 Desember. Semua acara ini cukup padat di Desember. Tuhan, Kau sendiri menolong, memberkati semua panitia, aktivis, agar mereka punya motivasi yang murni mengasihi Tuhan dalam pelayanan ini. Juga lebih kompak, lebih setia, lebih sungguh-sungguh. Kami rindu bulan ini, semua acara-acara ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya jiwa-jiwa yang terhilang, domba-domba yang terhilang, yang belum mengenal Tuhan bisa ditarik, dibawa kembali kepada Tuhan. Kami doakan juga acara mission trip ke Tijuana, ya Tuhan, Subox pelayanan Christmas. Tuhan memberkati lewat Sunday School, boleh menjadi berkat bagi banyak anak-anak di Tijuana maupun di Indonesia, ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam persiapan mission trip, mulai dari Natal sampai nanti Januari. Tuhan, Kau sendiri memakai hamba-Mu, baik di Jambi, di Pekanbaru, di Sumatera Utara dan sekitarnya, di Kalimantan dan sekitarnya, dan Jakarta. Tuhan, tolong semua schedule yang sudah disiapkan, persiapan-persiapannya, beri kekuatan fisik, mental, rohani, supaya pelayanannya menjadi berkat yang nyata. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan boleh kembali kepada Tuhan Yesus, dan yang sudah mengenal Tuhan boleh dikuatkan, disegarkan, dimuridkan,
dan juga training hamba Tuhan boleh sungguh-sungguh berjalan dengan baik untuk pertumbuhan jemaat Tuhan dan gereja Tuhan. Kami doakan Indonesia ya Tuhan, berilah masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh orang Indonesia. Gereja-gereja Indonesia lebih kompak, lebih semangat melayani Tuhan, dan juga ya Tuhan, Injil Tuhan bisa disebarluaskan khususnya di minggu-minggu Natal ini ya Tuhan. Kasihani Amerika dalam peralihan ke pemerintah baru di bawah Republikan, supaya tercipta kebangunan rohani, moral, khususnya pertobatan dari kaum liberal. Tuhan, kasihani Amerika. Ada begitu banyak bencana yang terjadi. Kami doakan keluarga Brian yang baru ditembak Tuhan berapa hari lalu. Tuhan, hiburkan, kuatkan istri, anak-anak. Kami tidak tahu ya Tuhan. Kami doakan supaya yang jahat itu boleh ditangkap, diadili, keadilan Tuhan boleh ditegakkan, sebab Engkau lah yang punya hak pembalasan, membalas yang baik maupun yang berbuat jahat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia ya Tuhan, baik melalui literatur, media sosial, TV, radio, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, atau program-program gereja lainnya ya Tuhan. Kasihani hamba-hambamu khususnya yang melayani di negara komunis, negara sosialis, negara-negara yang anti kekristenan. Tuhan, pelihara hamba-hambamu orang-orang Kristen agar di tengah-tengah kesulitan, tantangan, penderitaan, ancaman kematian, ketidakadilan, mereka tetap semangat, beriman, kuat, bertahan, dan mengabarkan Injil, memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Janji-Mu digenapkan bagi mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami ingin berdoa untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Saudara-saudara yang diam-diam berdoa di sini, di online, Tuhan Kau memberkati. Ada yang cari pekerjaan, ada yang kesulitan finansial, soal status, soal teman hidup, pergumulan keluarga, sekolah, karir, bisnis, dan macam-macam ya Tuhan. Pergumulan yang hamba tidak tahu, Tuhan Kau tahu satu persatu. Dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Jawablah sesuai dengan waktu-Mu, cara-Mu, kehendak-Mu, otoritas-Mu Tuhan, dan beri kami semua ketaatan yang total, penyerahan yang total dengan iman dan harap kepada Tuhan. Satu-satunya sumber berkat, sumber pengharapan, sumber penghiburan, sumber segala sesuatu. Kami berdoa, bersyukur, memohon berkat Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Saudara, hari Minggu ini tetap ada ibadah jam 11. Ya, ajak teman-teman dan saudara sendiri dengan keluarga juga hadir menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara.